Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Triamana Biar Sembiring dari Fisika Angkatan 2022 dan NRP 50012211086. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama mata kuliah seismologi, yaitu yang pertama menjelaskan soal yang dimaksud dengan elastisitas serta menjelaskan dan menggambarkan parameter yang sudah ditentukan. Elastisitas sendiri adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah mengalami terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya diterapkan padanya. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gayanya dihilangkan. Lalu untuk parameter yang pertama yaitu ada normal stress. Normal stress atau tegangan normal dapat didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu sigma sama dengan vektor gaya per vektor permukaan luas, dengan F yaitu gaya yang bekerja pada satuan luas A, dan dapat dilihat pada ilustrasi yang telah tertera. Sebuah bahan yang dikenai stres atau tegangan akan mengalami perubahan volume dan bentuk. Misalkan sebuah bahan tersebut diberikan tegangan yang pada awalnya memiliki panjang L dan luas permukaan A, akan tetapi ketika gaya diberi, maka panjang benda tersebut menjadi L aksen dan menjadi lebih pendek, juga mengalami perubahan bentuk akibat dari tekanan tersebut. Lalu yang kedua ada normal strain atau regangan normal. Tegangan bekerja pada suatu benda akan berdampak dan berakibat benda mengalami strain atau regangan. Strain normal dapat berdampak pada benda pada perubahan volumenya, sedangkan untuk strain tangensial berdampak pada perubahan bentuknya. Strain pada arah normal, perubahannya ditunjukkan dengan pemendekan bahan dari yang awalnya L menjadi L aksen. Akibatnya volume pada bahan tersebut berubah. Dan regangan sendiri secara umum dapat didefinisikan dengan persamaan tau, yaitu keadaan akhir dikurangin keadaan awal dan dibagi keadaan awal. Lalu yang ketiga ada modulus Young, atau biasa disebut sebagai modulus elastis Young, adalah perbandingan antara stres normal terhadap strain normalnya, yang dapat diartikan dengan persamaan, yaitu E sama dengan vektor sigma N dan per vektor epsilon N. Dan pada dasarnya modulus yang mengukur perubahan benda dalam mempertahankan keadaannya semula pada keadaan arah normalnya, seperti ilustrasi yang telah tertera. Lalu yang keempat ada Poisson ratio, yaitu konstanta elastik yang sering dipergunakan untuk menyatakan tingkat kekakuan sebuah zat. Dan biasanya logam yang bersifat kaku atau keras memiliki Poisson ratio yang mendekati 0,5. Poisson ratio sendiri dapat didefinisikan Y sama dengan E dikurangi 2μ per 2μ. Poisson ratio yaitu rasio regangan pada arah lateral itu tegak lurus terhadap pembebanannya terhadap arah aksialnya, yang dapat dilihat pada ilustrasi yang telah tertera. Lalu yang kelima ada Lim's parameter, yaitu konstanta Lim menjelaskan hubungan antara keempat yang telah dibahas sebelumnya, yaitu konstanta Lim ini dapat dinyatakan dalam bentuk lambda sama dengan K dikurangi 2μ per 3 sama dengan Fe per 1 plus V dikali kurung 1 min 2V. Konstanta Lim mampu mendeskripsikan kecepatan gelombang seismik melalui suatu material. Lalu selanjutnya ada shear stress atau tegangan geser, yaitu ketika arah gaya sejajar dengan permukaan bidangnya, dan biasanya dapat ditulis oleh persamaan P sama dengan F per A. Lalu yang selanjutnya ada shear strain, yaitu regangan geser, adanya tegangan pada dua arah secara berlawanan atau lebih yang menyebabkan terjadinya deformasi, yaitu perubahan bentuk pada benda elastis. Nah, regangan ini menunjukkan seberapa besar deformasi yang dialami oleh suatu benda tersebut. Dan biasanya regangan geser itu memiliki persamaan X per L0. Dan ilustrasinya dapat dilihat pada yang sudah tertera.
Lalu selanjutnya ada shear modulus, yaitu besaran yang menghubungkan nilai tegangan geser dengan regangan gesernya. Nah, modulus ini merupakan perbandingan besaran tegangan dengan besar perubahan bentuk, yaitu deformasi, yang dapat ditulis oleh persamaan S sama dengan tegangan geser per regangan geser atau F per A dibagi oleh X per L0, dengan S-nya tersebut tergantung pada material benda tersebut. Lalu selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu kami jelaskan dan turunan persamaan gelombang seismik, gelombang P dan gelombang S. Penurunan persamaan dapat ditinjau dari sebuah benda berbentuk kubus, yang dimana kita meninjaunya pada salah satu permukaannya, yaitu permukaan bidangnya. Kita menggabungkan variabel gaya tiap satuan volumenya pada bidang X. Nah, menurut Newton, perkalian massa dan percepatan itu gaya sama dengan M kali A. Nah, bila dikaitkan dengan densitas, maka benda sama dengan menjadi rho sama dengan M kali V, yaitu pada persamaan 2.3. Dengan definisi gaya tersebut, maka persamaan 2.2 menjadi 2.4. Hubungan ini disebut persamaan gerak yang searah dengan sumbu X. Dengan cara yang sama dapat diperoleh dari arah yang lainnya. Nah, selanjutnya perlu memperhatikan persamaan pada 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, dan 2.6. Nah, dapat diturunkan dari persamaan 2.4 menjadi persamaan 2.5. Nah, 2.4 sendiri dapat diterapkan pada sumbu Y dan Z, yaitu 2.6 dan 2.7. Pada gelombang merambat pada suatu media ke segala arah secara 3 dimensi, perambatan tersebut dapat dinyatakan pada sumbu X, Y, Z. Dan untuk menentukan persamaan gelombang ini, maka perlu didiferensiasi persamaan pada 2.5, 2.6, dan 2.7 masing-masing terhadap X, Y, dan Z, sehingga dapat diperoleh dari persamaan 2.5 diperoleh menjadi persamaan 2.8. Persamaan 2.8 merupakan persamaan gelombang longitudinal dari persamaan gelombang tersebut, maka diperoleh kecepatan gelombang longitudinal atau dikenal dengan kecepatan gelombang P, yaitu pada persamaan 2.9. Nah, untuk menurunkan persamaan gelombang transversal, kita membutuhkan persamaan 2.6 yang diturunkan terhadap Z dan persamaan 2.7 yang diturunkan terhadap Y. Hasil turunan persamaan 2.6 dikurangin hasil persamaan 2.7 menghasilkan persamaan 2.10. Dengan mengukur definisi pada persamaan 2.3, hubungan ini dalam arah X dapat dituliskan menjadi persamaan 2.6. Untuk arah penjalaran Y dan Z diturunkan dengan cara yang sama sehingga diperoleh hubungan 2.12 dan 2.13. Dari persamaan 2.11, 2.12 dan 2.13 dapat menyatakan persamaan gelombang transversal dari persamaan gelombang tersebut, maka diperoleh kecepatan gelombang transversal atau yang dikenal dengan kecepatan gelombang S, yaitu pada persamaan B.5. Jadi, berdasarkan pola-pola dari persamaan 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, kita dapat menarik konklusi bahwa persamaan tersebut berlaku umum. Hubungan ini disebut persamaan gelombang skala. Secara umum dapat dituliskan pada persamaan 2.15 dengan V menyatakan kecepatan tetap dan C menyatakan hubungan gelombang pada posisi X, Y, Z, dan waktu T yaitu dapat dituliskan dengan C kurung X, Y, Z, dan T. Sekian presentasi dan penjelasan dari tugas 1 mata kuliah seismologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.